Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya yang bernama Khairunisa dan teman saya Diana Ningsi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur organisasi humas. Yang pertama yaitu struktur organisasi humas yang akan dibacakan oleh Riana Triningsi. Perlunya Departemen Humas di perusahaan. Ada dua struktur utama organisasi humas, yaitu Departemen Humas Internal dan Biro Kesultanan Humas. Selanjutnya ada struktur Departemen Humas Internal. Besar kecilnya Departemen Humas Internal dari suatu organisasi tergantung pada 3 hal, yaitu ukuran atau skala organisasi atau perusahaan sendiri, nilai dan arti penting fungsi-fungsi humas di mata pihak manajemen atau pimpinan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik khas kehumasan yang memang berbeda-beda bagi masing-masing organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu posisi ideal sebuah Departemen Humas Internal. Yang pertama yaitu jabatan utama Direktur Utama atau CEO dan di bawahnya yaitu Departemen Humas dengan anggotanya produksi, pemasaran, keuangan, dan HRD. Selanjutnya kemungkinan struktur personel Departemen Humas yaitu Manajemen Humas sebagai atasan dengan bawahannya yaitu Asisten Manajemen Humas dengan anggotanya editor jurnal internal press, pengaturan kunjungan, fotografer, percetakan dan publikasi, dan petugas. Selanjutnya ada tugas-tugas utama dari manajer humas, yaitu adalah 1. Menetapkan target-target dasar atau merumuskan tujuan-tujuan termasuk skala prioritas dari operasi humas perusahaan secara umum. Yang kedua yaitu memperhitungkan jam kerja atau sumber-sumber daya lainnya yang bernilai ekonomis yang akan menjadi biaya atau sumber pengeluaran atas pelaksanaan fungsi-fungsi humas. Yang ketiga yaitu menetapkan skala prioritas guna mengendalikan pilihan publik media untuk menyampaikan pesan kepada mereka, waktu operasi, optimalisasi penggunaan tenaga kerja dan berbagai sumber daya yang lainnya. Yang terakhir yaitu menentukan kelayakan pelaksanaan dari setiap upaya yang hendak dilakukan dalam rangka mengejar tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan dana, kapabilitas staf dan daya dukung serta kecukupan berbagai macam peralatan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya Khairunisa, yaitu kegiatan-kegiatan Departemen Humas Internal. 1. Menyusun serta mendistribusikan sajian berita atau news release, foto-foto dan berbagai artikel untuk konsumsi kalangan media massa. Selanjutnya yang kedua mengorganisir konferensi pers termasuk acara resepsi dan kunjungan kalangan media massa ke organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya yang ketiga menjalankan fungsi sebagai media massa informasi bagi pihak media massa. Dan selanjutnya mengatur acara wawancara antara kalangan media massa dengan manajemen organisasi atau perusahaan. Yaitu dan selanjutnya melaksanakan fungsi fotografi dan membentuk sebuah perpustakaan gambar atau foto. Dan selanjutnya mengedit atau memproduksi majalah atau surat kabar internal serta mengelola bentuk komunikasi internal lainnya seperti video, presentasi slide, majalah dinding. Dan selanjutnya mengedit serta memproduksi jurnal eksternal untuk konsumsi pihak eksternal. Dan selanjutnya adalah menulis dan membuat bahan-bahan cetak seperti lembaran informasi tentang sejarah perusahaan, laporan tahunan, media komunikasi antar karyawan, poster-poster, dan lain-lain. Selanjutnya memimpin dan mengatur acara pameran dan eksibisi kehumasan juga menyediakan berbagai macam bahannya. Dan selanjutnya mengadakan dan mengelola berbagai bentuk instrumen audio visual. Dan selanjutnya yang terakhir menciptakan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan dan ciri khasnya seperti logo, warna, tipografi dan biasanya hiasannya dan jenis kendaraan, pakaian, seragam dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi hasil dari diskusi kami tentang struktur organisasi humas. Apabila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.